warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan membuat suatu olahan makanan yang bahan utamanya itu dari keju mozzarella. Nah, keju mozzarella ini adalah salah satu produk atau olahan yang bahan utamanya itu dari susu sapi yang dipanaskan di suhu 35 sampai 37 derajat. Fungsi dari pemanasannya ini apa sih? Nah, fungsinya ini karena keju mozzarella ini menggunakan mikroba, jadi mikroba ini akan berkembang di suhu tersebut. Setelah 15 menit kemudian, lalu dimasukkan asam sitrat dan bahan mikroba lainnya yaitu rennet. Nah, asam sitratnya ini diaduk dulu di air panas hingga larut, lalu dimasukkan ke dalam susu yang telah dipanaskan. Setelah itu tunggu sampai menggumpal. Nah, fungsi dari asam sitrat ini apa? Yaitu fungsinya itu agar memberi makan mikroba. Nah, setelah menggumpal, lalu dimasukkanlah rennet tersebut ke dalam susu. Sebelum rennetnya itu dimasukkan ke dalam susu, dilarutkan terlebih dahulu seperti asam sitrat tadi, lalu diaduk bareng dengan susu sapi tersebut. Nah, di sini rennetnya itu termasuk mikroba. Lalu aduk dan didiamkan selama 15 sampai 20 menit untuk pembekuan. Jika sudah beku, lalu susu tersebut potong kecil-kecil. Fungsinya itu agar air dan susunya itu terpisah. Dan nanti airnya itu dibuang dan gumpalannya yang kita pakai. Lalu setelah itu lakukan penyaringan dengan menggunakan kain kasa yang halus. Lalu padatannya kita haluskan dan ditambahkan air hangat agar lebih padat. Pengadukannya itu sampai 15 menit agar benar-benar menggumpal. Dan itu semua sambil dipanaskan. Setelah itu jika sudah diaduk dan dipanaskan, barulah keju tersebut sudah bisa ditarik-tarik. Setelah itu didiamkan sampai lamanya 1 hari dan keju tersebut sudah boleh dikonsumsi. Sekian penjelasan dari keju mozzarella. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk langkahnya kita tuangkan air hangat secukupnya, lalu ditambahkan ragi instan, lalu dilarutkan. Dan jangan lupa tambahkan gula pasir juga ya. Tambahkan sedikit garam pada tepung. Campur semua bahan lalu aduk hingga merata. Sampai merata ya. Dan tara, inilah hasilnya. Lalu kita tutup dan diamkan sampai mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, kita potong-potong dulu isiannya seperti keju dan sosis. Lalu tusuk pakai tusuk sate. Kalau nggak ada pakai tusuk gigi juga nggak apa-apa. Dan inilah penampakannya. Dan ternyata adonannya tidak mengembang, tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutkan lalu dibaluri dengan tepung roti. Tada, seperti inilah penampakannya. Tuangkan minyak dalam wajan. Jangan lupa nyalakan kompornya ya. Jika sudah panas, lalu goreng sampai golden brown. Setelah golden brown, jangan lupa diangkat agar tidak gosong. Dan jangan lupa ditiriskan juga ya, karena kebanyakan minyak itu nggak baik. Setelah itu, tambahkan topping sesuka kalian. Di sini kami memakai saus karena kami tidak punya mayonaise. Mari kita tes guys. Dan wow.